minta tolong sama anak buat maju ke depan. Raisa sini, dan itu ayah. Semuanya ikut berdoa. Berdoa dimulai.
Simbol. 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 Negara Indonesia. Di tengah-tengah ini ada yang namanya perisai. Di tengah-tengahnya perisai ada gambar. Yang pertama gambar apa ini? Bintang. Terus ada gambar apa lagi? Ini termasuk apa? Simbol sila Pancasila. Sudah hafal semua Pancasila? Kita bunyikan sama-sama. Pancasila. 1, 2, 3. Di bawah ini ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, materi kita hari ini akan kita bahas adalah tentang lambang Pancasila, maknanya dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita perlu belajar Pancasila? Ada yang tahu? Ya, kenapa Mas Habibie? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar Pancasila? Kenapa Mbak Ain harus belajar Pancasila? Ya, karena Mbak Aira? Karena Pancasila itu merupakan dasar negara. Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Maka dari itu kita harus mempelajarinya supaya apa? Supaya kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Sila pertama kan berhubungan dengan ketuhanan. Berarti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, salat, apalagi ngaji, bisa beribadah. Nah, itu kenapa kita harus belajar Pancasila. Nah, supaya anak-anak bisa lebih paham, di sini punya sebuah tayangan video. Silakan disimak, dilihat dengan seksama. Ya, paham. Malam hari gelap, seram. Coba kamu pergi keluar rumah, memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah karena bulan dan bintang bersinar terang. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi
Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat insan yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala Benteng merupakan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila: satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala benteng, lima padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah mempelajari simbol dan peringatan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, video apa yang kalian lihat tadi? Ya, Pancasila tentang apa? Simbol. Terus sama penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, simbol yang
keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu ada keberagaman apa saja sih? Ya berarti keberagaman apa itu? Agama, terus Suku. keberagaman suku, terus budaya, terus adat istiadat, pakaian juga berbeda-beda, itu termasuk keberagaman. Nah, walaupun beragam, Indonesia harus tetap bersatu, harus tetap hidup rukun, harus tetap cinta tanah air. Nah, contoh penerapannya tadi apa dalam kehidupan sehari-hari? Sholat. Ayo, itu kan sila pertama. Bilang tepat. Gimana? Sama teman-teman. Hidup rukun, terus apa lagi? Apalagi tadi ada di video. Mengikuti upacara dengan hikmat. Terus apa lagi? Tidak boleh mencontek, itu kurang tepat. Satu lagi apa? Tidak boleh membeda-bedakan agama karena kita harus tetap bersatu. Yang keempat disebutkan dengan apa? Kepala banteng. Kenapa disimbolkan dengan kepala banteng? Nah, karena banteng itu hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, itu sama dengan kebiasaan orang Indonesia yang suka berkumpul untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah. Kita juga pernah bermusyawarah. Contohnya gimana? Iya, diskusi itu termasuk musyawarah. Apa lagi? Pemilihan ketua kelas. Kemarin kita memilih ketua kelas dengan sistem musyawarah. Kalau pakai sistem musyawarah berarti harus ada keputusan yang diambil. Ya, contoh penerapannya apa saja dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah disebut. Musyawarah memilih ketua kelas, terus menghargai pendapat orang lain. Kalau lagi bermusyawarah ada temannya yang usul atau mengajukan pendapat, kita tidak boleh mencela. Aku tidak setuju, boleh bilang aku tidak setuju, tapi harus dengan kata yang sopan. Terakhir adalah sila negeri.
Tony sama Hafifi. Ya semuanya ikut. Nanti sama di dalam di atas meja ya. Nanti terakhir baru buang, jangan buang ke bawah. Nanti kelasnya jadi kotor. Apakah perlu kita lanjutkan? Saya lanjutkan. Sungguh. Ditaruh di dalam kotak pensil biar enggak terbang. Diskusikan lah sama teman-temannya. Diskusikan sama teman-temannya.
Jauh-jauh aja boleh. Ini kan tulisan satu contoh. Tapi lebih dari satu. Saya sekarang teman-temannya berpikir. Boleh atau hasil lain hanya tulis juga boleh. Namanya kerja kelompok kan semuanya harus bekerja. Nanti kalau sudah selesai semuanya, silakan dipresentasikan per kelompok, maju semuanya ke depan. Nanti yang dipresentasikan apa? Yang kalian kerjakan di situ. Misalnya nanti disebutkan lambangnya apa, bunyi silahnya gimana, dan penerapannya apa. Mungkin Alisa mau
Kalau sudah selesai dipelajari, kemudian dipersiapkan buat presentasi. Boleh dibaca satu. Sama-sama di buku. Yang penting semuanya harus komunikasi. Sudah, kita teruskan. Oke, terus dipersiapkan presentasinya ya. Sebutkan dari kelompok kanan, terus sebutkan hasilnya apa. Misalnya silakan satu, namanya kita, ininya ini, bahannya ini. Ayo ngomongin baik kan? Dalam? Enggak usah, kelompoknya aja yang terserah. Gimana udah siap buat presentasi belum? Namanya Mbak Ain sudah siap? Ya, kalau sudah siap boleh langsung maju ke Nah, kelompok yang lain silahkan. Kelompoknya Mbak Ain apa selama? Yang lain silakan sambil menulis sambil didengarkan, kemudian nanti dikasih tanggapan teman-temannya yang di depan, dikasih komentar. Misalnya, guru ini kelompoknya sudah sesuai atau bagaimana? Ya, nanti silakan. Sudah? Siap? Boleh dimulai. Salam dulu jangan lupa. Salam
semuanya sudah sesuai dengan hasilnya. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok kami. Hebat. Sekarang kelompok dia sudah siap buat presentasi? Kelompoknya Sofia dulu. Nanti diperhatikan kelompoknya Sofia. Ya, kelompok apa bintang? Jadi kelompok bintang kecil. Ayo, yang serius. Coba salam dulu. Yang keras suaranya dan yang kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila kedua, kemanusiaan, arti pembelaan, untuk penerapan, menolong orang tua. Terus lanjut. Yang tegas. Kedua kelas. Terus Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh menerawat tidak boleh menyantai. oke, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dikasih komentar sama teman-temannya. Kalau di depan presentasi itu berarti sikapnya siap, gak boleh cengenges. Ya, Lisa ya. Oke, yang lain tadi kedengeran nggak suara dari kelompok bintang? Tidak. Suara kalian terlalu kedengeran. Nah, kalau kedengeran berarti sudah sesuai apa belum apa yang disampaikan kelompok bintang? Sudah. Berarti sudah bagus. Coba kamu lihat dulu. Oke, semuanya sudah sesuai. Coba tangan kelompok bintang. Kalian hebat, hebat. Oke, akhir kelompoknya Aira dan kelompok lantai. Ayo kelompok lantai. Yang keras suaranya biar teman-teman. Salam dulu. Assalamualaikum. Yang seriusan Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lantai. Sila ke-1 namanya yaitu bintang. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan rajin sholat dan rajin ngaji. Oh, boleh cengenges sama Sabrina. Ya, ada. Contoh.
Gimana? Ada yang salah. Apa? Iya, apa yang salah? Mengikuti upacara. Mengikuti upacara itu berarti sila keberapa? Ketiga. Ketiga. Kalau keempat tadi berarti bermusyawarah memilih Ketua. Oke, ya Bapak Bu Guru ambil dulu hasilnya. Tepuk tangan buat Bapak Ranta. Hari ini kita pulang. Oke, ya sebentar.
Yang belum selesai nggak usah Thank